Saudari dan saudara yang terkasih, waktu kemarin mau Natal, ada beberapa anak muda yang iseng-iseng sambil pasang patung dari Santo Yusuf. Mereka bertanya, Yosef itu umur berapa ketika dia menikah sama Maria? Kata saya, kenapa? Kelihatannya sudah tua sekali. Rambutnya sudah setengah botak, jenggotnya sudah putih. Yang lain bertanya, apakah betul tidak bahwa Yosef sudah seorang duda, artinya sudah menikah sekali sebelumnya, baru kemudian dengan Bunda Maria? Ada lagi yang bertanya, sebenarnya Yesus itu mempunyai berapa kakak tiri anak dari Yusuf? Pertanyaan menarik, tapi susah dijawab. Tidak tahu jawabannya. Yang saya tahu adalah mari kita melihat apa yang tertulis di dalam kitab suci tentang Yusuf, sang gembala yang sejati. Yusuf itu dalam kitab suci digambarkan sebagai seorang gembala yang luar biasa, yang rendah hati, yang mau melaksanakan tugasnya dengan setia, yang rela mau berkorban. Mungkin baiknya kita sebagai, bagaimanapun juga sebagai gembala di tempat kita masing-masing, mungkin kita dapat belajar sesuatu dari Santo Yusuf, teladan kegembalaan bagi kita. Yang pertama, kalau saya membaca kitab suci, khususnya tentang Santo Yusuf, saya seringkali berjumpa Yusuf itu sedang bermimpi. Orangnya suka mimpi. Kadang-kadang saya harus memberkati patung dari Santo Yusuf. Tahu-tahu lagi apa? Mimpi. Lagi tidur, lagi mimpi. Nah, menurut kitab suci, mimpi itu bukan asal saja. Mimpi itu sebenarnya Allah mengizinkan Allah berbicara kepadamu tanpa kau halangi. Mimpi adalah suatu sarana di mana manusia dapat mengungkapkan relasi dengan Allah, dapat mendengarkan pesan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Dan Yusuf adalah orang mimpi. Seringkali mendengar mimpi atau suara dari malaikat yang memberi petunjuk kepada dia. Dalam mimpi diberitahukan kepada Yusuf supaya dia menerima Maria sebagai istri, kendati sudah hamil. Dan Yusuf melaksanakan. Dalam mimpi diberitahukan kepada Yusuf bahwa dia harus mencari tempat lahir yang nyaman bagi Yesus dan Maria. Dan dengan susah payah dia berangkat ke Bethlehem mencari suatu gua, suatu kandang di mana Yesus harus lahir. Setia. Dan dalam mimpi diberitahukan kepada Yusuf, tolong amankanlah, selamatkanlah anakmu, bawa ke Mesir. Karena raja di Kanaan itu bengis mau membunuh. Dan terpaksa Yusuf, tukang mimpi, gembala yang baik, nurut. Mimpi adalah sarana berkomunikasi dengan Allah. Maka jangan mimpi diremehkan. Mimpi yang benar. Itu yang pertama. Yusuf tampil sebagai seorang yang dekat pada Allah, yang suka mimpi, yang menjawab panggilan yang Tuhan sampaikan kepadanya di dalam mimpi itu. Yang kedua, bicara tentang Santo Yusuf, ada kesannya bahwa orang itu suka dan rela melayani. Nggak ada tugas yang ditolak olehnya. Kepada Santo Yusuf dipercayakan mengurus Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus. Dan Yusuf juga rela mengesampingkan rencananya sendiri, mengesampingkan kesibukan sendiri, hanya mau melayani, mengamankan, membahagiakan Maria dan Yesus. Orangnya bersedia
untuk selalu menomorsatukan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Itu gembala yang baik, yang mau mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan orang-orang lain. Dan Yusuf pun berbuat demikian. Barangkali kita pun dapat belajar, kalau kita menjadi gembala untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk saudara kita, barangkali kita pun bisa membuang egoisme, mau menang sendiri untuk mengutamakan kebahagiaan Dia yang Tuhan berikan kepada kita. Dialah gembala yang baik. Yang ketiga, sifat yang ketiga yang ada pada Yusuf itu adalah bahwa dia bersedia untuk selalu setia pada tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia tidak akan kabur kalau ternyata Maria sudah mengandung. Wanita ini dipercayakan oleh Tuhan kepada saya. Apapun yang terjadi akan saya terima. Yusuf itu bersedia anak kesayangannya dididik, dibesarkan menjadi anak Tuhan. Bahwa Yesus menjadi pribadi yang hebat antara lain gara-gara kegembalaan dari Yusuf. Yusuf itu pribadi yang seringkali berdoa, membawa anaknya kepada Allah. Seringkali berbuat baik, sangat sosial, setia kepada orang yang membutuhkan dia. Dan Yesus itu belajar dari kegembalaan Santo Yusuf. Contoh teladan yang luar biasa oleh sang gembala Santo Yusuf. Dapat kita tiru. Jangan suka menggembalakan orang-orang lain. Hei, gini. Jangan. Kita mau memandor. Kita memberi contoh teladan dari hidup kita kepada mereka yang dipercayakan kepada kita. Itu gembala yang baik. Maka saudara, pada hari Minggu, panggilan Bapak Paus Fransiskus memberi kepada kita Santo Yusuf, gembala yang sejati kepada kita. Sebagai contoh, sebagai yang dapat kita tiru. Maka sebenarnya ada 3 pertanyaan yang ditujukan kepada kita. Sudahkah aku mempunyai relasi yang akrab dengan Allah, sehingga saya dapat mendengarkan suara dari Allah yang mengarahkan hidup saya? Gembala yang baik, walaupun dia seorang pembantu dari gembala utama, dia mau mentaati perintah dari gembala utama dari Allah. Yang dapat kita tangkap melalui mimpi, melalui doa. Yang kedua, bahan renungan yang diberikan kepada kita pada hari Minggu panggilan ini ialah, sudahkah aku bersedia menjadi seorang pelayan, seorang yang mau mengutamakan kepentingan orang-orang lain di atas kesenangan saya sendiri. Nggak gampang mengurus istrimu, nggak gampang mengurus suamimu, anak-anakmu, yang kadang-kadang menempuh jalan yang berbeda, yang tidak kita kehendaki. Setia dalam melayani, setia pada sakramen pernikahan, setia pada tugas yang Allah berikan kepada kita. Aku mau melayani siapapun yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan yang terakhir, apakah aku seorang gembala yang setia pada tugas yang Tuhan berikan kepada saya? Kendati harus kita akui, kadang-kadang salib itu berat. Kadang-kadang salib itu terbayang, susah melaksanakan. Mau pasrah, mau menyerah, mau kalah. Tapi Yosef itu kasih tahu, dialah gembala yang setia. Kendati salib terbayang. Kita mau berdoa bersama-sama dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga kita menjadi gembala yang baik, menggembalakan sesama manusia yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga demikian.